Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Apa harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah Nanda, kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini di pembelajaran ke-5 subtema 1 tema 8. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Nah, mari kita amati dan baca teks percakapan berikut dengan hafal dan intonasi yang tepat. Pertama, dimulai dari Siti. Kita lihat di sini ya. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Lalu Udin pun berkata, betul, halaman ini harus bersih dan kering. Agar tidak licin, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Nah, Dayu pun berkata, ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Lalu Benny pun berkata, di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Nah, itu adalah percakapan antara Udin dan teman-temannya ya. Di situ mereka saling bergotong royong membersihkan halaman rumahnya untuk melakukan gerakan dasar tadi. Mereka bergotong royong bersama supaya pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Nah, bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Nomor 1, bagaimana ya cara kita mengalirkannya? Yang kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Katanya, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Lalu yang keempat, siapa yang punya? Nah, kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Ya, kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Jadi kalau kalimat tanya bisa menggunakan awalan katanya siapa, di mana, dan bagaimana, dan juga di akhir kalimat selalu diakhiri dengan kalimat tanya ataupun tanda tanya. Nah, diskusikan dengan temanmu isi gambar dengan mengikuti petunjuk berikut. Nah, untuk saat ini boleh kalian mendiskusikannya dengan orang tua kalian ya, minta bimbingan dari beliau. Yang pertama, duduklah berpasangan dengan temanmu, amati gambar berikut dengan teliti. Nah, tulislah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Lalu tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Lalu tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Nah, ditulis di kolom ini pertanyaannya. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk banyak bentuknya. Gerakan dasar menekuk lutut. Lihat di sini, gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. Yang pertama, gerak setengah jongkok, ya. Yang kedua, gerak jongkok penuh. Jika gerak jongkok penuh, di sini lihat gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Ya. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Ingat, lihat di sini ya. Pertama ada gerak setengah jongkok, ya. Jadi jongkoknya hanya sebatas lutut, ya, tidak full. Lalu ada gerak jongkok penuh, berarti sampai bagian pantatnya menyentuh kaki ya ataupun tumit kaki di situ. Lalu di sini kita lihat bermain kucing jongkok di darat. Nah, di sini lihat permainannya, mereka bermain bersama-sama ya. Lalu ada bermain kucing jongkok di air. Bagaimana cara bermain kucing jongkok di darat dan di air? Ini kita bacakan cara bermain kucing jongkok yang pertama di darat. Yang pertama, tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Yang kedua, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Yang ketiga, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Yang kelima, kucing harus berada di tengah kelompok. Yang keenam,
Siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Ketika berlari, harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. Yang 10, yang terakhir, ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Itu adalah cara bermain di darat. Sedangkan untuk yang di air, yang pertama, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok juga. Lalu setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Kucing harus berada di tengah kelompok. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Ketika berlari, harus berhati-hati karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri. Itu adalah cara bermain di air. Udin dan teman-temannya telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, sekarang coba kalian diskusikan bersama orang tua kalian, kegiatan apa saja atau kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Ya, tuliskan di tabel ini, permainan apa saja yang bisa dimainkan bersama-sama tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa tugas-tugasnya tadi ya dikerjakan di buku latihannya. Sertakan nama, hari, dan tanggal di setiap latihannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Semoga kita semua terbebas dari wabah penyakit ini. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.